permainan kartu. Tiba-tiba datang orang tua dari anak-anak tersebut. Mereka memasukkan satu dek kartu ini ke dalam kotak hitam tersebut. Mereka terburu-buru, tapi ajaibnya kartu tersebut pun hilang, tak berbekas. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim datang ke sebuah perkampungan yang saat itu bertepatan dengan hari Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kalian sedang melaksanakan puasa? Mereka pun menjawab, ada yang berpuasa dan tidak berpuasa. Maka Rasulullah pun memerintahkan agar bagi kalian yang sedang berpuasa silahkan melanjutkan puasa. Bagi yang tidak berpuasa boleh tidak melanjutkan puasa. Kecuali memang yang tadinya belum makan apa-apa sebelum matahari naik di tengah hari. Mereka pun melanjutkan puasa. Dan saat itu mereka membuat mainan dari kapas berupa bola-bola yang dimainkan oleh anak-anak mereka untuk membuat mereka sibuk sehingga mereka tidak lagi mengingat tentang capek dan lelahnya berpuasa. Mereka memainkan bola-bola ini sehingga waktu mereka tergunakan dengan baik dan membuat mereka tidak ingat tentang lelahnya berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah hal keempat yang harus kita ajarkan tentang bagaimana melatih anak kita untuk berpuasa. Kita harus mencari hal yang membuat mereka sibuk, membuat mereka tidak ingat tentang lelahnya berpuasa. Mencari hal yang menyibukkan, mencari kegiatan, mencari aktivitas yang relatable dan juga cocok dengan anak-anak kita sebagai muslimin junior. Merekalah yang harus bagaimana sadar dan juga mereka bisa melaksanakan ibadah puasa tanpa perasaan terpaksa. Tugas kita sebagai orang tua untuk mencari aktivitas dan juga kegiatan yang membuat mereka tersibukkan sehingga tidak perlu memikirkan tentang lelahnya dan capeknya menahan haus dan dahaga di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang tua yang baik, orang tua yang ingat kepada anak, yang tahu bagaimana mencari kegiatan dan juga kesibukan, aktivitas, baik itu dalam rumah maupun di luar rumah. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk kita melatih anak-anak kita, generasi Islami masa depan, agar mereka terbiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Hal kelima yang terakhir yang harus kita ajarkan kepada ananda kita agar mereka paham dan mengerti tentang tata cara beribadah puasa yang baik dan benar adalah pahami tahapannya. Rasulullah mengajarkan saat kita mengajarkan suatu ibadah, mendidik anak untuk melaksanakan ibadah, maka janganlah tergesa-gesa. Murrus sabiyya bis salati wa huwa abnaus sab'in. Ajarkan anak tentang sholat saat mereka berumur 7 tahun. Tapi Rasulullah baru memutuskan untuk boleh memukul anak bila dia tidak melakukan sholat ketika berumur 10 tahun. Dan inilah dasar bahwa tahapan itu butuh. Tahapan itu perlu. 10 kurang 7 adalah 3 tahun lamanya. 3 tahun anak kita perintahkan untuk sholat.
3 tahun artinya 3 kali 12 bulan kali 30 hari kali 5 waktu sholat. Sebanyak itulah perintah dan kita ajarkan dia untuk sholat. Tapi ketika umur 10 tahun tiba, dia masih tidak mau sholat. Maka wadribuhu, perintah Rasulullah. Pukullah, walaupun bukan dengan pukulan yang menyakitkan. Begitupun dengan ibadah puasa Ramadan. Menahan haus dan lapar merupakan hal yang sulit bagi anak. Bila langsung kita perintahkan, dia melaksanakan seperti orang dewasa. Akan tetapi dengan tahapan-tahapan yang dia pahami dan dia pelajari sejak dari kecil. Apakah mulai dari puasa setengah hari, mulai dari meninggalkan makanan-makanan berat. Ini akan membuat anak kita terbiasa dan menjalani tahapan. Sehingga dia akan mampu berpuasa seperti orang dewasa pada umumnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat kita mengetahui kewajiban orang yang berpuasa, maka saat itulah kita bisa memahami bahwa anak-anak kita saat dia sudah melaksanakan kewajiban berpuasa dan kita ajarkan ke hal 5 hal yang baik zahir maupun maknawi ada pada kita sebagai orang tua. Kita dapat melakukan ini dengan 5 hal tersebut tadi, yaitu mengajarkan pemahaman kepada anak, memberikan motivasi kepada anak, mempersiapkan secara matang, memberikan kesibukan, dan juga yang terakhir tadinya secara bertahap. Puasa secara etimologi ataupun secara bahasa berarti imsak ataupun menahan. Ini kita harus ajarkan kepada anak kita. Dalam surat Maryam ayat 26 Allah berfirman, saat Maryam berkata, sesungguhnya aku bernazar, nazartu untuk berpuasa kepada Tuhan. Dan berpuasa di sini adalah menahan, tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Dalam surat Maryam 26 ini dijelaskan tentang makna dasar dari imsak, dari menahan diri, dari berpuasa. Yaitu puasa adalah itlak ataupun mutlak daripada menahan diri. Kalau kita ajarkan kepada anak kita bahwa secara istilah puasa atau asyam adalah menahan dari makan, minum, dan juga jima, serta hal yang membatalkan puasa lainnya. Dan dia merupakan ibadah yang dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari di sore hari. Saat Allah berfirman di surat Al-Baqarah, maka sekarang campurilah mereka. Kita dibolehkan berhubungan suami istri saat malam telah tiba. Hatta yatabayyanu lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dan inilah yang kita ajarkan kepada anak, bahwa mereka mulai menahan diri di saat nyatalah antara benang dan putih, putih dan hitam di saat fajar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Adapun secara istilah, asyam ataupun puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan juga jima, serta hal yang membatalkan puasa dalam rangka ibadah kepada Allah dari pertama terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari. Saat Allah berfirman dalam Al-Baqarah, "Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Saat ini Allah mengizinkan untukmu untuk berhubungan suami istri di malam hari. Carilah apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Fakulu wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kamu sehingga telah nyatalah perbedaan antara benang putih dan benang hitam dari fajar. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam hari. Saat kita mengajarkan hal ini kepada ananda kita, berarti kita telah mengajarkan bagaimana berpuasa yang benar sesuai dengan tuntunan syariah. Akan tetapi, selain kita juga mengajarkan kewajiban yang harus dikerjakan di saat puasa, kita juga harus mengajarkan hal-hal yang harus dihindari saat sedang melaksanakan ibadah berpuasa. Anak-anak kita harus kita ajarkan agar menjauhi namimah, ghibah, dan juga dusta. Bagaimana orang yang melakukan puasa tapi juga mencaci maki orang lain, melaknat orang lain, berkata dusta,
qaulaz zur, hal ini akan mengurangi pahala puasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anak-anak permata hati kita yang kita ajarkan bagaimana berpuasa yang baik dan benar. Berpuasa dengan melaksanakan kewajiban pun juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Anak-anak yang sedari kecil tahu bahwa bila dia berkata dusta, maka hal ini akan mengurangi pahala puasanya. Maka sampai dia dewasa kelak, dia akan menjauhi ghibah, namimah, caci maki, dan juga mengejek orang lain. Ini adalah hal yang perlu kita tekankan sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga agar keluarga kita terbebas dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bila kita dapat menerapkan hal ini kepada ananda kita, maka saat dia bertanya tentang kewajiban berpuasa, maka saat itulah kita telah siap untuk menyelamatkan anak-anak kita dari kobaran api neraka. Anak-anak yang telah dididik sedari dini untuk melaksanakan ibadah puasa akan terbiasa melaksanakannya hingga dewasa kelak. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, anak-anak yang kita ajarkan menjaga telinga, mata, lidah, bahkan perutnya dari sesuatu yang haram. Perkataan yang haram, penglihatan yang haram, pendengaran yang haram, makan minum yang haram. Dia akan berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, maka falaisa lillahi azza wa jalla, makalah tidak perlu bagi Allah Ta'ala hajatun ayyada'a, bahwa dia meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, dia meninggalkan makan dan minum. Allah tidak memerlukan itu. Anak-anak yang kita ajarkan bahwa hakikat puasa bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga saja, maka dia akan bisa menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kalau kita hari ini dititipi amanah oleh Allah dan kita memiliki anak, ada di antara kita yang anandanya mungkin sesaat lagi akan masuk bangku TK. Ada yang lebih tinggi dari itu, tapi saat ini belum mulai puasa. Maka kesempatan inilah yang kita gunakan. Ramadan kali inilah kesempatan untuk kita mengajarkan anak kita bagaimana berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan tuntunan agama. Kalau kita sudah menjadi orang tua yang bertanggung jawab dengan mengajarkan kepada anak apa yang perlu dia pahami, apa yang perlu dia ketahui tentang tata cara ibadah Ramadan sesuai tuntunan syar'i, maka insya Allah kita akan mampu mencetak generasi yang faham tentang apa kewajiban dan apa pula larangan yang harus dia tinggalkan selama bulan Ramadan. Ada banyak kewajiban yang harus dia kerjakan, pun ada banyak hal yang harus dia tinggalkan. Banyak hadis-hadis Rasulullah seperti hadis riwayat Bukhari yang barusan kita bacakan tentang bagaimana hal-hal yang dilarang oleh agama jangan dilakukan saat sedang berpuasa. Kalau dia masih berpuasa tapi mengerjakan perbuatan dusta, bahkan perkataan dusta yang mengalir dari mulutnya, maka Allah tidak akan butuh kepada perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Inilah yang harus kita kerjakan dan kita ajarkan kepada ananda kita agar puasanya memiliki makna. Karena rubba shaimin, akan banyak orang yang berpuasa, khattuhu min syamihi illal ju'i wal atash. Banyak orang yang berpuasa, namun bagian dari puasanya yang dia dapatkan bukanlah pahala, bukanlah syurga, akan tetapi hanya sekedar lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita mengajarkan kepada ananda kita untuk melaksanakan puasa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita akan bisa menanamkan hal ini. Laisa siyamu minal akli wasyarbi. Bukanlah berpuasa itu hanya sekedar makan dan minum yang kita tahan. Innama siyamu minal lagwi warrafath. Sesungguhnya berpuasa juga dari hal yang keji dan juga tercela.
fa inna sa'abbaka ahadun wal jibali faqul alaika inni shaimun, inni shaimun. Kalau ada orang yang mencelamu, katakanlah aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah ini memberikan makna kepada kita agar kita mengajarkan anak-anak kita untuk bersabar dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dalam hal ketika puasa Ramadan. Saat dia menahan diri bukan hanya dari caci dan maki, akan tetapi juga menahan diri dari mencela dan dicela orang lain. Jagalah kesabaran dengan memberikan pernyataan kepada orang saat dicela, dicaci, dan juga dicerca oleh orang lain. Maka dia cukup berkata, inni shaimun. Semoga kita bisa menjelaskan kepada anak kita apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan yang membatalkan puasa di saat bulan Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Puja TV.